Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semua, nama saya Fahmi Nur Aziz. Saya mahasiswa Nusa Putra, jurusan Manajemen kelas MN22G. Di sini saya akan mengulas ulang tentang materi yang telah disampaikan dari awal semester 2 ini. Pada pertemuan pertama, materi yang disampaikan yaitu peran akuntan dalam organisasi. Di sini, akuntansi terbagi menjadi 3. Pertama, akuntansi manajemen, akuntansi biaya, dan akuntansi keuangan. Kita bahas satu persatu. Pertama, akuntansi manajemen. Apa itu akuntansi manajemen? Akuntansi manajemen adalah yang mengukur, menganalisis, dan melaporkan informasi keuangan dan non-keuangan, yang membantu manajer membuat keputusan guna mencapai tujuan organisasi. Sedangkan akuntansi keuangan adalah yang berfokus pada pelaporan kepada pihak eksternal seperti investor, lembaga pemerintahan, bank, dan pemasok. Dan akuntansi biaya adalah yang mengukur, menganalisis, dan melaporkan informasi keuangan dan non-keuangan yang terkait dengan biaya perolehan atau penggunaan sumber daya dalam suatu organisasi. Pada pembahasan kali ini, kita akan lebih berfokus pada akuntan manajemen. Apa sih peran akuntan manajemen dalam organisasi? Peran akuntan manajemen ialah mengimplementasikan strategi dengan menerjemahkannya menjadi tindakan dalam menyusun rencana. Manajer mengumpulkan input dari pelanggan dan mengevaluasi serta menilai bagaimana pesaing beraksi. Dan bahasan selanjutnya, pada materi kedua, kita akan lebih mengenal tentang istilah dan tujuan biaya. Sebelum itu, apa itu biaya? Akuntan mendefinisikan biaya sebagai sumber daya yang dikorbankan atau dilepaskan untuk mencapai tujuan tertentu. Satu biaya biasanya diukur dalam jumlah uang yang harus dibayarkan dalam rangka mendapatkan barang atau jasa. Dalam segi pengalokasian, biaya dibagi menjadi 2. Ada biaya langsung dan ada biaya tidak langsung. Apa itu biaya langsung? Biaya langsung adalah biaya yang berkaitan dengan objek tertentu yang ditelusuri ke objek biaya tersebut dengan cara yang layak secara ekonomi. Sedangkan biaya tidak langsung adalah biaya yang berkaitan dengan objek tertentu namun tidak dapat ditelusuri ke objek biaya tersebut dengan cara yang layak secara ekonomis. Dalam segi pola perilaku biaya, biaya dibagi menjadi 2. Ada biaya variabel dan biaya tetap. Apa itu biaya variabel? Biaya variabel adalah biaya yang dapat berubah seiring dengan tingkat aktivitas dan atau volume yang terkait. Sedangkan biaya tetap tidak akan berubah selama periode waktu tertentu sekalipun terjadi perubahan yang besar atas tingkat aktivitas atau volume yang terkait. Bahasan selanjutnya, kita akan membahas tentang jenis perusahaan. Jenis perusahaan terbagi menjadi 3. Ada perusahaan manufaktur, perusahaan dagang, dan perusahaan jasa. Perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang membuat dan menjual barangnya sendiri. Sedangkan perusahaan dagang adalah perusahaan yang membeli dan menjual kembali produk tanpa merubah wujudnya. Sedangkan perusahaan jasa adalah perusahaan yang menyediakan jasa. Pada bab selanjutnya, yakni bab 4, kita akan mengenal tentang metode harga pokok pesanan. Metode harga pokok pesanan ialah suatu proses pengumpulan biaya dalam menentukan harga pokok pesanan produk suatu perusahaan dengan dasar pesanan. Tujuan dari adanya metode harga pokok pesanan yaitu untuk menentukan harga pokok produk dari setiap pesanan, baik itu pesanan persatuan atau secara keseluruhan. Pada pembahasan selanjutnya, kita akan mengenal tentang metode harga pokok proses. Metode harga pokok proses adalah metode
yang digunakan oleh suatu perusahaan dalam pengumpulan biaya produksi, yang mana produksi tersebut dilaksanakan secara massal, yang berarti tidak ada sangkut pautnya dengan pesanan yang dilakukan oleh pembeli ataupun pelanggan. Di antara manfaat yang dapat kita peroleh dari metode harga pokok produksi, yaitu kita dapat menentukan harga pokok produk, dan juga kita dapat mengamati realisasi biaya produksi, dan juga kita dapat mengetahui tentang laba dan rugi periodik. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.